silahkan dibuka chatnya. Chat ini maksudnya ya, chat Zoom ya. Iya. Chat Zoom. Nah, oke Kak. Nah, sekarang aku pengen teman-teman ketikan ya. Silakan diketik terakhir hari ini makan apa. Hari ini makan apa terakhir? Coba diketik. Oke. Oh, itu ada yang belum makan. Wah, ini mie instan, ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. Oke. Nah, lagi ya. Ini banyak yang ayam ya ternyata ya. Nah, lagi. Siapa yang sore ini sudah mandi? Yang sore ini sudah mandi? Sudah. Oke. Alhamdulillah ya, sudah mandi semua ya. Ya. Kadang ada yang belum mandi ya. Nggak apa-apa ya. Apalagi kan kalau lagi pandemi kan, wah sudah semua. Ini belum ada satupun yang belum ya. Bagus. Kadang kalau pandemi itu malas ya. Kadang. Moga-moga di sini semuanya tidak malas mandi ya. Itu. Terakhir. Ini agak berpikir sedikit ya. Ice breakingnya yaitu apa harapan teman-teman ikut webinar ini? Singkat aja ya. Apa harapan teman-teman ikut webinar ini? Dapat apa? Dapat duit, dapat kenalan, dapat orang membahasnya apa? Temanya tentang itu ya, task management ya. Bebas. Apa sih ekspektasi teman-teman ikut webinar ini? Dapat pengalaman, new mindset. Oke. Belum ada yang jawab dapat jodoh ya? Alhamdulillah belum ada, Pak. Oke. Iya. Ini aku suka nih jawabannya Alif nih, mindset nih. Bagus. Oke, nambah ilmu, manajemen waktu, mindset. Oke ya. Oke, terima kasih. Aku share screen dulu. Bentar, mana ya? Oh ini. Harusnya muncul nih. Bim salah Bim muncul. Sudah muncul, Pak. Oke ya, jadi aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Jadi yang pertama perkenalkan diri dulu ya. Saya Taufin, talent manager di DOT Indonesia. Kalau istilah umumnya adalah human resource ya atau HR. Kalau di sekolah namanya guru BK. Nah itu kerjaan saya. Jadi kalau ada yang bandel-bandel, nah itu ya. Nah malam ini kita bukan kita aku nanti nggak ceramah, tapi aku lebih ke sharing. Terus kita discuss. Jadi mungkin materinya nggak banyak-banyak. Aku pengen kita lebih diskusi. Aku pengen teman-teman benar-benar dapetin apa yang dibutuhkan, apa yang dicari. Itu. Nah, aku present dulu. Ini spesifik banget karena aku tanya sama Mas Ilzam ya. Jadi karena task management itu sangat luas. Mau yang seperti apa, untuk yang produk atau untuk yang project, ternyata kemarin harapannya untuk yang hackathon, spesifik hackathon. Belum. Ya. Nah, di sini nanti ada sedikit demo juga ya. Jadi aku mau jelasin tentang konsepnya. Jadi tadi ada yang menjawab tentang aku mau dapat
new mindset. Wah, itu bagus banget. Jadi memang yang pertama kali perlu ditanamkan adalah mindset dulu ya. Mindset dulu. Jadi malam ini kita bahas tentang mindset, step-step, terus kita akan coba live demo ya, kita pakai Trello. Ada yang belum pernah pakai Trello sama sekali? Atau belum pernah dengar? Ini raise-hand-nya masih aktif nggak ya raise-hand-nya? Bisa raise hand ya, angkat tangan di Zoom. Raise hand. Oh. Nggak ada, fiturnya nggak aktif. Oke. Nggak apa. Ini kok pas banget ya ngeblank ya. Oke. Oke. Bentar, coba aku close dulu ya share screen-nya. Kayaknya ada sedikit kendala teknis. Oke. Oke. Tumben banget ya, agak bermasalah nih koneksinya. Tapi suaraku lancar ya, teman-teman? Suara sama video. Lancar. Oke, slide-nya aja nih. Iya. Oke, one on one. Kemarin diingetin sama Mas Ilzam nih, one on one saja dulu Mas. Jangan terlalu yang banyak-banyak dulu. Oke. Nah, jadi yang pertama, sebelum kita bahas tentang task management, yang pertama kenapa sih? Kenapa kita harus mengatur pekerjaan? Jadi semua awali dengan why ya, di dunia, apalagi di dunia IT ya, startup, start with why. Atau mungkin teman-teman di presentasi, atau mungkin kayak yang kuliah mau skripsi, itu semua diawali dari why. Buktinya apa? Adalah di laporan yang judulnya latar belakang. Itu why. Jadi sebelum kita belajar tentang teknik, kita harus belajar tentang alasannya dulu, latar belakang. Kenapa sih? Nah ini katanya Benjamin ya, Franklin. Ada yang kenal? Aku belum lahir ya waktu orangnya ada ini. Jadi artinya adalah kalau kamu gagal dalam berencana, maka kamu sama aja seperti merencanakan untuk gagal. If you fail to plan, you are planning to fail. Nah, jadi task management itu lebih ke planning ya. Penting untuk planning. Ya. Nah, terus kalau sudah tahu kalau itu penting, bagaimana sih caranya? Spesifik kita case-nya di hackathon ya. Terus aku juga mau sharing beberapa pengalaman di hackathon dari sebagai peserta sampai sebagai juri. Nanti kita turunkan gimana sih untuk manajemen pekerjaan. Nah, cukup sih yang pertama adalah kita jangan langsung bikin fiturnya, tapi yang paling pertama saat kita adalah tentukan goal yang tepat. Apa temanya, yang kedua siapa jurinya. Itu penting banget. Jadi jangan ujuk-ujuk datang langsung bawa ide yang sangat keren ya, karena keren itu sangat relatif ya. Keren di hal satu bisa jadi, kalau di hal yang lain atau di orang lain itu bisa jadi hal yang biasa. Jadi
pelajari dulu temanya apa, orangnya siapa. Karena beda juri, beda sudut pandang. Itu. Nah, kalau sudah tahu temanya seperti apa, jurinya seperti apa, background-nya, pengalamannya, sudut pandangnya, baru tentukan goal. Mau bikin aplikasi yang seperti apa, produknya seperti apa, mau bikin solusi yang seperti apa. Apakah jurinya itu suka yang aplikasi lengkap, ataukah aplikasi yang nggak usah lengkap, tapi yang problem solving, ataukah jurinya suka yang aplikasi yang berbeda, yang unik, ataukah jurinya nggak usah unik, biasa aja, bisa dijual. Beda. Salah satu yang paling halo, cek, suaraku masih masuk? Halo. Masih masuk, Pak. Masih ngebayang nggak? Ini Mas Irham bilang kok suaraku ngebayang. Jelas kok. Coba yang Jelas, lain ya? jelas apa enggak ini? Ada yang bagus, Pak. Aman, Pak. aman. Oke, satu aja berarti ya. Sip. Oke, jadi kalau mulai ada yang bermasalah, bilang aja ya. Oke, aku khawatir kalau ada misinformasi. Itu. Nah, ini yang pertama ya. Ini hal pertama dan ini sangat krusial. Pastikan goal-nya itu tepat sasaran. Nah, kalau sudah, yang sangat penting juga karena ini tim, maka pastikan disepakati. Jadi goal-nya setelah ditentukan, disepakati. Terus yang kedua adalah breakdown task atau fiturnya sesuai goal. Contoh. Kalau memang aplikasinya yang dikejar adalah problem solvingnya, maka kejar problem solvingnya ya. Misalnya aplikasi ini solving problem di pesantren, aplikasi pendaftaran misalnya. Nah, pendaftarannya di mananya? Di misalnya submit formnya aja misalnya yang paling problemnya. Maka fokus di fitur itu. Nanti kasih breakdown fitur-fitur yang lain, tapi urutkan sesuai dengan prioritasnya. Jadi yang paling utama itu kerjakan dulu yang fitur sesuai goal-nya tadi. Fitur yang lain dikerjakan tapi nanti dulu. Kalau nggak kejar, kita pakai strategi dummy ya. Dummy itu maksudnya bohongan. Contoh misalnya kalau di submit, nanti muncul datanya. Nah, kalau misalnya benar-benar nggak mepet, nggak cukup waktunya, maka submit-nya benar-benar dapat lah fiturnya. Tapi ketika berhasil, maka bukan dibalikin datanya, nanti bisa di-direct ke halaman apa gitu ya. Pakai dummy gitu bisa. Jadi urut breakdown task-nya sesuai goal, terus prioritaskan. Itu. Terus yang ketiga adalah self-assignment. Nah ini. Self-assignment adalah menunjuk diri sendiri ya. Jadi di task management yang paling asik adalah bukan ditunjuk, tapi ngambil sendiri. Jadi setelah kerjanya dipecah-pecah, di breakdown, nanti tim itu ngambil masing-masing ya. Jadi oke, aku ngerjain ini dulu ya. Nanti yang lain nggak ditunjuk ya, tapi oke, kalau gitu aku ngerjain yang ini dulu. Jadi self assignment. Nah, dan yang sangat penting adalah real time monitoring. Nah, di sebelah kanan aku kasih screenshot Trello ya, salah satu tools untuk task management. Ada banyak ya, ada Trello, Jira, ada GitLab Issue, bahkan pakai spreadsheet juga bisa, ada banyak tools-nya. Yang penting adalah self-assessment dan real-time monitoring. Apalagi kalau hackathon-nya itu beda tempat ya. Satu tim beda tempat. Yang satu di Jombang, satu di Malang, satu di Jakarta, satu di India. Nah, itu harus ada tools untuk memonitoring pekerjaan dengan real time ya. Ini yang ketiga. Wah, sekarang waktunya demo. Tapi sebelum ke demo, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kira-kira ada yang mau tanya? Kalau teman-teman mau nanya langsung di chatnya aja sih, teman. Ada yang tanya, silakan ditanyakan. Ini sambil nunggu pertanyaan, aku buka Trello. Nah,
Ini mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi Trello ini gratis ya, gratis. Gratis tools untuk manajemen kerjaan. Aku langsung coba bikin contoh aja. Aku coba bikin board. Ini konsepnya kayak papan ya. Jadi Trello adalah papan online ya. Kayak kita pakai whiteboard untuk manajemen pekerjaan. Oke, clipboard. Oh, sorry, sebelum bikin board, kita sebaiknya bikin tim dulu ya. Jadi kalau board ini ada jenisnya, ada yang di dalam tim sama personal. Nah, kalau memang di dalam tim, misalnya tim hackathon, maka bikin tim dulu. Bikin tim dulu yang di sebelah kiri ini, silakan bikin tim dulu. Nanti misalnya tim apa ya, di tech house atau baby atau apalah. Nah, kalau sudah di dalam tim, misalnya ini ya, nanti di dalam tim baru bikin boardnya. Nah, ini create new board. Create new board. Klik gini. Nah, misalnya hackathon. Sorry. Aku bikin baru aja. Tim jago. Kita pilih engineering. Oke, kalau ada teman yang bisa di-invite langsung. Kalau belum ada bisa di letter ya. Nah, ini sudah ada, nanti bisa diisi logonya dan semacamnya. Langsung klik board aja, new board. Misalnya ini hackathon santri. Template yang buat web, buat tampilannya. Oke. Buat tampilan. Nah, di sini kita ini ya, kita tentukan goal kita, terus kita bikin to-do list, Beda-beda. doing, sama done. Ada tuh orang Nah, websitenya namanya Imagine. misalnya kita tadi sudah sepakati goalnya apa, misalnya bikin aplikasi ngaji online, misal ya. Nah, nanti di sini kita bisa breakdown, misalnya fiturnya apa saja, fitur, misalnya ada login, terus ada home, Penyampaiannya gimana? terus ada detail pengajian Pemahamannya bisa dikombinasi dan semacamnya ya. Nah, Iya, nanti iya. kalau sudah, Gitu kan. oke ya. Ini bisa dijadikan menjadi card ya. Jadi konsepnya satu tas itu satu card. Jadi contoh ini login, klik convert to card. Ini dibuat jadi card. Oke ya. Jadi ini konteksnya kita sedang setting goal, terus kita breakdown. Nanti seperti ini. Nah, kalau sudah maka kita tinggal geser ya. Ini semua list pekerjaan. Ini buka di HP bisa, buka di laptop bisa, real time ya. Nah, tadi yang kita step kedua adalah self assignment. Jadi misalnya kita mau aku mau mengerjakan login misalnya, maka usernya ya. Nanti semakin ada banyak anggota, ada banyak pilihan di sini. Jadi ketahuan siapa yang mengerjakan. Geser di doing. Jadi kita tanpa ngasih tahu teman kita akan tahu ya apa yang sedang dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Mungkin ada yang sudah selesai di sini, apa yang sudah selesai, apa yang belum, gitu. Jadi ini kunci dari manajemen pekerjaan adalah transparansi ya tadi ya. Jadi dari tujuan clear, terus juga self assignment dan real time tadi lebih ke transparansi seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini contoh simpelnya aja ya. Dari teman-teman, kalau ada yang tanya langsung di chat aja.
Ada pertanyaan atau enggak nih? Yuk, silakan. Kalau Mungkin nggak ada, lanjut aja atau gimana nih teman-teman? Dashboard juga masih Oh, belum. lanjut aja Pak. oke. Ini Ada pertanyaan. kayaknya masih ada di tempatku ini. Oh iya. Halo, halo, cek. Ini ada pertanyaan bagus ya dari Mas Alif nih. Efisiensi tim lebih tertata jika menggunakan tools tambahan. Jadi betul ya, memang salah satu fungsi IT ya, teknologi itu adalah bukan salah satu ya, salah dua ya, yaitu transparansi dan efisiensi. Itu. Jadi gunanya tools adalah efisiensi salah satunya. Tapi ingat, efisiensi aja. Efektivitas tergantung di gimana cara penggunaannya. Itu sih. Jadi kayak Trello ini akan jadi sia-sia kalau hanya dikerjakan di awal, terus di apa namanya? Bentar, aku pindah tempat dulu. Halo, halo. Cek, cek. Masuk suaraku? Masuk Pak, masuk. Oke. Nah, gitu. Jadi Trello pun sama, kalau digunakan dengan apa kurang efektif, kita cuma pakai di awal saja, nggak rajin mengecek, ya sama aja sih. Efisien doang tapi nggak ada efeknya. Gitu. Mungkin dari Mas Alif ada pertanyaan tambahan atau cukup clear? Boleh open mic, Mas? Oke. Mungkin ada yang lain? Itu ada pertanyaan lagi tuh. Di chat ada pertanyaan lagi Pak.
Jika dalam keadaan biasa atau bukan pandemi COVID, apakah masih lebih efisien dan efektif tatap muka bertemu ataupun secara online? Cek. Suaraku masuk? Masuk, Pak, Cek. masuk. Oke. Terdengar berisik nggak? Ada noise nggak? Oh, bersih, Pak, bersih. Oh, masih berisik. Mahaya. Cek. Sekarang masih terdengar suaraku aja atau ada berisik di sekitar? Udah bersih, Pak. Oh, bersih ya. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi ada Pak jawab sekilas di chat ya. Tadi sorry banget. Ada lagi adan di sebelah. Nih lagi banyak emang musolanya. Nah, kondisi normal ya. Jadi kalau kondisi normal memang tetap face to face ya, yang paling efektif ya normal. Bahkan Trello sendiri itu kita pakai kalau timnya itu remote sebenarnya ya remote. Jadi ketika timnya onsite ya di kantor itu paling efektif pakai papan whiteboard, pakai papan terus pakai sticky note. Jadi kayak di apa yang aku share screen ini di slide itu kayak di gambar ya. Jadi kayak orang yang nempel-nempel sticky note ini. Nah, ini sih. Ini yang paling efektif ya secara langsung. Jadi langsung view-nya dapat. Tapi memang ada keterbatasan ya. Kalau misalnya beda tempat, beda apalagi beda zona. Jam 7:30, tapi mulai Oke, ada Mas Haidar. Selamat datang Mas Haidar. Sebelum ke pindah pertanyaan, mungkin dari Mas Sidik ya. Cukup terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Halo Mas Sidik. Cek. Mas Sidik, cukup pertanyaannya? Atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Haidar ya. Ini salah satu programmer Android keren ya. Guru juga nih. Guru Android keren. Mantin saat keadaan Eva agar tetap semangat seperti tatap muka langsung. Menarik nih. Ini pentingnya ya kalau di sekolah itu pentingnya proses MOS ya, proses MOS. Kalau di tim itu pentingnya proses briefing, onboarding itu penting banget. Jadi ketika satu tim itu baru dibentuk, itu proses yang pertama harus dilakukan adalah onboarding atau briefing tentang gimana sih gameplay kita. Kalau belum pernah dilakukan, maka lakuin dulu ya. Jadi ngumpul dulu, ajak ngumpul, terus sepakati gameplaynya seperti apa, lalu buat agenda-agenda yang
itu bisa meminimalisir apa tadi ya, turunnya semangat ya. Jadi agar tetap semangat itu pentingnya kita bikin agenda yang konsisten. Contoh tiap pagi. Jadi kalau di DOT kemarin itu greeting ya, kita absennya pakai Slack ya, salah satunya ya, greeting. Itu kita sudah mulai pakai, kita ada temanya. Jadi di DOT kita absen Slack itu hari Senin itu nggak boleh cuma halo, tapi harus bikin quote atau motivasi. Itu. Kalau Selasa bebas lagi, kalau Rabu dibikin sharing tentang referensi ya, rekomendasi day. Kamis bebas lagi, Jumat bikin cerita bersambung. Jadi absennya itu pakai cerita. Misalnya di Slack ini ya, general, yang absen pertama ngomong suatu hari, yang absen kedua datang dia akan lanjutin. Aku bertemu dengan sosok nenek misalnya. Udah, yang berikutnya absen dengan ngajurin tadi. Jadi apa ya? Yang pertama bikin kesepakatan, terus bikinlah suatu beberapa atau suatu seremoni atau gameplay yang itu rutin ya dan menarik, nggak bikin bosan. Kalau sudah mulai bosan ya diganti lagi. Itu Mas Haidar. Dan jangan lupa diingetin itu ya, reminder untuk goal-nya. Ini ada Mas Febi. Apakah Mas Febi pertanyaannya sama dengan Mas Haidar atau berbeda? Oke, dari Mas Haidar sudah kayaknya, sudah cukup. Thank you. Monggo Mas Febi, ada yang raise hand nih. Monggo, open mic. Yuk, silakan Mas Febi. Mas Febi Mujianto. Oh, belum bisa mic. Oke. Oh ya. Assalamualaikum, Mas. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mau tanya Mas, ini kan tadi udah dijelasin tentang Trello ya. Saya beberapa kali pernah sempat lihat itu kan Trello biasa dipakai untuk beberapa template-nya, ada yang agile, ada yang ya beberapa template gitu untuk manajemen project. Nah, beberapa kali saya coba belajar gitu ya Mas ya. Tapi terkendala kurang konsisten. Boleh sharing gimana cara belajar tentang manajemen project ini biar kita tahap demi tahapnya bisa konsisten selesai gitu Mas. Oh, oke. Bagus nih. Ini ada dua permasalahan ya, belajar manajemennya sama belajar konsistennya ya. Kalau untuk konsistennya itu mirip sama Mas Haidar, enggak persis ya, tapi mulai tenaga. Kalau untuk goalnya dulu, terus bikin tadi strategi, dan yang sangat penting, aku akuin juga ya, sebagai manusia, aku sendiri juga kadang ada naik turunnya semangat itu ya. Itu pentingnya kita punya teman. Jangan sendirian ya. Jadi kalau mau belajar cari teman. Itu kenapa kita perlu yang namanya ekosistem, kita perlu yang namanya komunitas. Dan ini terima kasih ya ke Mas Abdul dan teman-teman. Jadi jangan dianggap hackathon ini hanya ajang lomba atau cuma webinar sharing loh. Jadi kan ini suatu majelis ya, majelis ilmu atau suatu ekosistem atau komunitas yang mana kita punya teman belajar yang banyak. Itu sih. Jadi pastikan punya goal dan strategi belajar yang baik. Terus juga pastikan nggak sendirian. Itu kalau untuk konsistennya ya. Karena aku sendiri kalau di DOT itu sering sharing ke teman-teman kantor dan ternyata banyak yang karyawan yang dia punya cara belajar yang asik dan punya pencapaian yang lebih, dan itu membuat terpacu untuk aku lebih belajar lagi. Akhirnya nggak cuma konsisten, tapi juga semangatnya bisa bertumbuh. Kalau untuk manajemen banyak banget ya. Jadi kalau untuk manajemen ada yang di ranah psikologi, ada yang di ranah IT. Kalau di IT ada salah satunya seperti Scrum,
itu salah satu framework untuk Agile ya. Agile itu konsep manajemen yang modern. Agile sendiri ada Scrum, ada Kanban. Jadi itu ada banyak grupnya ya. Ada Agile Indonesia, ada Scrum Malang, ada banyak sih. Itu kalau aku coba bukain grup Telegramnya ya. Aku coba share di chatnya ya. Jadi kalau mau join. Itu Mas tadi siapa ya? Mas Febi ya? Mungkin ada yang mau ditanya lagi Mas Febi? Oke. Oh, terima kasih Mas Febi. Ini ya. Itu. Oh, sama mungkin cara lain juga ya. Jadi ini caraku belajar selain di komunitas, baca buku juga, terus juga punya teman belajar, dan yang asik itu adalah YouTube ya, channel YouTube. Jadi belajar dari mana saja ya. Jadi kalau di YouTube termasuk Scrum, salah satu pentolan Scrum di Indonesia yang resmi di dunia itu namanya Joseph Papogi. Itu untungnya punya channel YouTube ya, punya channel YouTube. Jadi orangnya aktif banget. Jadi kita bisa belajar ilmu-ilmu mahal ya secara gratis di YouTube. Itu sih. Ada lagi teman-teman? Yuk kita diskusi ya, diskusi santai. Memang materinya nggak banyak-banyak kok kita. Yang lainnya bisa open mic. Kayaknya cuma Mas Alif doang yang angkat tangan. Wah, ada dua tuh. Monggo Mas Abda, ada dua yang angkat tangan tuh. Monggo yang dulu ya. Ada Mas Febi, ada Mas Alif ya. Oke. Halo Mas. Tes. Ya, halo. Udah terdengar suaranya? Oh, masuk. Oh ya. Oh, mohon maaf lagi Mas, saya mau nanya lagi terkait tentang belajar lagi sebenarnya. Saya masih banyak terkendala tentang belajar. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan resource untuk belajar di zaman sekarang ini sangat banyak. Baik itu basis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi dari resource yang banyak itu malah jadi bikin kita nggak terarah. Ibaratnya kalau perjalanan itu nggak ada petanya, muter-muter. Kalau yang saya alamin, belajar itu saya ngerti titik ini, misalkan ada ilmu ini. Jadi itu sebagai titik-titik, tapi tidak ada penghubungnya. Ada saran nggak dari teman-teman atau Mas untuk gimana nih untuk belajar yang baik, yang biar kita bisa profesional gitu. Jadi yang saya rasain cuma setengah, tapi nggak profesional di bidangnya. Terima kasih. Oke. Ini menarik banget ya pertanyaannya nih. Aku suka banget sih. Boleh, ini Mas Febi ya? Halo? Tadi yang tanya Mas Febi ya? Iya, Mas Febi. Mas Febi, boleh open mic? Kita diskusi sebentar ya. Biar kita nggak ada yang salah persepsi. Halo, cek. Halo, Mas Febi. Halo, Mas Febi. Cek, Mas Febi. Oke. Oh, lewat chat. Oh, boleh. Ya. Halo, Mas. Nah, tadi diklik nggak bisa, Mas. Mohon maaf. Kan Oke, nggak apa. Aku pengen tahu sih pendapatnya Mas Febi tentang apa sih profesional itu? Kalau yang sebatas yang saya tahu, Mas,
profesional itu artinya bukan menguasai semua hal, tapi dia yang bisa menjurus sesuatu hal yang dia kuasai dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau dari saya, menurut saya seperti itu. Oke. Sepakat ya. Jadi bagus itu. Kata kuncinya adalah bermanfaat ya. Nah, tinggal kita bagaimana memaknai arti dari bermanfaat. Jadi bermanfaat itu sangat luas. Kalau kita ngomongnya di dunia industri, manfaat itu adalah value ya. Yang mana itu harus bisa dikonversi. Konversinya bisa berupa apapun. Kalau ngomongnya sama tim bisnis, sales, maka value atau manfaatnya harus berupa cuan. Kalau ngomongnya sama tim HR atau talent adalah bagaimana untuk bisa menambahkan value-nya adalah bukan uang tapi kebahagiaan karyawan. Oke ya, jadi kalau untuk karyawan value-nya bisa jadi bukan uang, walaupun ada juga yang menganggap uang itu value yang paling besar, tapi ada yang lain juga, yaitu bagaimana dia bisa bertumbuh. Nah, jadi kata kuncinya adalah di manfaat tadi. Nah, terkait ilmu yang kita nggak tahu nggak tahu polanya. Ini kita diskusi ya. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman lain, sudut pandang yang lain, boleh kita sharing. Ini kalau dari sudut pandangku, kalau setelah aku belajar banyak hal, aku sudah belajar tentang yang namanya IT, programming dari web, desktop, mobile, Android itu ya. Terus juga sudah belajar ilmu manajemen, terus juga belajar tentang manajemen dari yang waterfall, agile, scrum, terus juga belajar sampai di ilmu bagaimana di ilmu guru ya, bagaimana di pendidikan, di ilmu agama juga belajar, dan di psikologi itu kebetulan juga di HR wajib belajar psikologi, dan yang terbaru juga belajar sedikit-sedikit soal hukum ya, HR harus tahu hukum dikit-dikit. Ternyata semua itu semua ilmu itu kelihatannya nggak nyambung, tapi ternyata mereka adalah kayak puzzle ya, yang saling melengkapi. Jadi sebenarnya bahkan nggak cuma di satu bidang ilmu aja, bahkan semua bidang ilmu itu adalah sama-sama puzzle yang saling melengkapi. Nah, terus yang pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu sejauh mana kita lengkap, sejauh mana kita bisa profesional yang bagus seperti apa. Kata kuncinya balik ke yang tadi, sejauh mana ilmu kita yang kita dapat bisa berdampak. Jadi kata kuncinya kalau menurut gue ya, jangan nunggu lengkap baru bermanfaat, tapi seberapapun yang didapat itu manfaatin. Itu kalau kata guru itu amalkan ilmu walau satu ayat itu ya, walaupun hello world itu dimanfaatin. Jadi dapat ilmu sedikit manfaatin, ilmu sedikit manfaatin. Itu lama-lama kita akan benar-benar punya banyak karya, banyak benefit. Kalau di perusahaan ada karyawan belajar dikit dia implement, belajar dikit diimplement, itu nanti lama-lama akan memberikan benefit yang luar biasa. Itu sih Mas Febri. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama. Boleh nyambung lagi nggak Mas? Boleh. Oke. Benar banget Mas. Itu tadi saya sangat terbantu. Nah, beberapa kali sudah tak coba Mas. Saya coba implementasikan ya ibaratnya ya. Implementasikan apa yang sudah kita tahu. Beberapa kali saya coba implementasi biar lebih ngerti lagi, lebih paham, lebih bermanfaat. Saya coba buka Instagram, ada beberapa informasi, saya bikin tutorial segala macam. Terus ada juga saya bikin YouTube, tapi yang lainnya itu tidak konsisten dan mandek lah ibarat katanya. Jadi yang sekarang ini masih mengganggu di saya, masalah konsistensi itu tadi Mas. Mungkin ada saran tambahan dari Mas Misbah. Jadi beberapa kali saya belajar tentang Android, pernah, tapi masih ibaratnya kalau dibilang 101-nya lah, introduce-nya. Terus ada programming, beberapa bahasa, terus ya bisa dibilang saya orangnya gampang bosenan gitu Mas. Boleh minta sarannya nggak? Oke.
Oke. sering teralihkan. Ada yang sering teralihkan, Oke. gampang bosen Jadi ya. sesi curhat ini. Oke, nggak apa. Tapi aku yakin nih banyak yang ngalami ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Aku sendiri juga sering ngalami kok, Mas. Ini, tapi aku garis bawah ya, ini 3 poin yang sebenarnya hal yang sedikit berbeda ya. Bosenan, gampang teralihkan, sama konsisten. Ini ada beberapa case yang agak berbeda ya. Mungkin ini sharing sudut pandangku. Baik lagi kalau mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman mau sharing, boleh ya, boleh nanti silakan disampaikan, nanti bisa resen. Ini mungkin Mas Alif juga mau menyampaikan juga boleh ya, jadi bebas, kita discuss saja. Jadi kalau untuk konsisten tadi sudah aku sharing sedikit ya, jadi perlu ada teman, perlu ada agenda. Terus kalau yang tadi apa ya, konsisten, terus gampang teralihkan ya. Nah, Ya, Mas. kalau gampang teralihkan ini kebetulan banget kemarin di DOT itu ada event yang namanya Live Talk ya. Live Talk itu adalah kita lagi rebranding ceramah ya. Jadi kalau di dunia Muslim ya, Islam itu kan ada yang namanya tausiah ya. Nah, kalau di dunia IT kan nggak semuanya orang Islam. Tapi semua orang IT itu punya curhat. Nah, event-event IT sharing session kayak gini ya, itu rata-rata adalah membahas tentang teknis. Padahal di dunia IT nggak semuanya teknis. Harus paham tentang non-teknis juga. Salah satunya adalah tentang manajemen fokus. Gitu. Dan akhirnya kita bikin event yang namanya Live Talk. Dan yang terakhir kemarin kita membahas tentang fokus. Ada banyak pembahasan di situ. Yang mana salah satunya adalah untuk bisa fokus itu kita nggak bisa sembarangan fokus ya, harus ada banyak persiapan. Yang pertama adalah kita harus benerin dulu kita mau fokus tentang apa. Itu kita harus lurusin niat dulu ya. Niat itu harus benar dulu. Terus kalau sudah kita sudah lurusin niat kita mau fokus tentang apa, kita siapin dulu. Beberapa persiapannya yaitu menghilangkan gangguan. Hilangin gangguan. Jadi contoh ini HP ini ya. Ini HP ini pasti banyak gangguan. Itu fokusnya satu bahasa. Ini fokus dalam hal belajar. Ini ada yang tanya nih, Mas Idham. Ini kalau yang tak bahas adalah fokus dalam satu pekerjaan nih. Bukan fokus di bidang ya. Fokus melakukan sesuatu, Mas. Kalau menurut ya saya tanyakan. Fokus dalam satu waktu, bukan satu bidang ya. Yang tak bahas masih satu konteks atau sudah berbeda ini? Masih, Mas. Masih. Oh, masih ya? Oh, oke, kita lanjut. Sebentar. Cek, suaraku masuk? Masuk, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini mungkin kayaknya 2 hal yang berbeda ya. Yang dari Mas Idham tadi fokus dalam satu konteks mungkin ya, satu topik ya. Kalau yang tak bahas ini lebih ke fokus dalam hal pekerjaan. Misalnya kita sedang ngerjain sesuatu. Nah, jadi kalau yang case-nya kayak gitu, itu yang pertama tadi ya, kita pastikan niatnya sudah benar dulu, goal-nya dijelasin dulu, goal-nya ya. Jadi ini mau sampai mana, tentukan batasannya ya. Terus kalau sudah, hilangkan semua yang berpotensi gangguan. Itu kenapa tempat kerja itu sangat berpengaruh ya. Serius, tempat kerja sangat berpengaruh. Itu kenapa pandemi ini, WFH ini benar-benar memberitahu arti pentingnya sebuah kantor ya. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang memang mendukung untuk bekerja, maka hasilnya akan berbeda ketika kita kerja di tempat yang
ya memang fleksibel sih, tapi tidak mendukung secara sistem ya. Itu beda banget sih. Itu. Jadi siapkan tempat, hilangkan semua gangguan. Itu kurang lebih Mas Feby untuk yang fokus ya. Itu. Kalau untuk bosenan, bosen itu lebih ke cara ya. Jadi kalau yang mulai bosen tapi masih harus ngelakuin hal topik atau bidang yang sama, maka lakuin dengan cara yang berbeda. Itu sih. Aku lupa kata siapa dia. Hanya orang gila yang berharap hasil berbeda dengan cara yang sama. Itu berlaku juga untuk kebosanan. Gitu. Mungkin Siap, Mas. ada yang kurang clear Mas Feby? Sebenarnya ada Mas, tapi nanti biar silakan yang lain dulu Mas. Oke. Ya, Mudah-mudahan nanti ada yang jawab. berarti yang pertanyaan tadi sudah clear ya? Cuma muncul pertanyaan baru, benar gitu nggak sih? Sedikit Mas, ya nggak apa-apa yang lain dulu Mas. Oke. Ini kayaknya Mas Alif sudah angkat tangan dari tadi ini. Mas Alif, Mas silakan. Ya makasih. Sebelumnya selamat malam Mas. Malam. Ya, selamat malam. Di sini kan lagi ngebahasnya hackathon gitu ya. Tadi sempat Mas menggunakan kata-kata seperti ibaratnya puzzle untuk menyelesaikan suatu rangkaian logik ataupun dan lainnya. Terus saya juga bermindset stay foolish misalnya kan. Tetaplah bodoh. Nah, di sini saya dan teman saya berdua merupakan latar belakangnya sama-sama ada yang satu IT, satu lagi non IT gitu. Ketika Mas tadi bilang suatu puzzle itu gimana caranya dicocokkan terus membuat sebuah karya yang baik. Nah, gimana jika si puzzle tersebut semua kepingnya adalah keping A, sedangkan kita membutuhkan keping A, B, dan C untuk membuat sebuah karya yang baru gitu Mas. Apakah semisal, sebentar Mas. Oh, ya silakan. Misalnya dalam membuat sebuah website, bikinnya mungkin dari segi ada front end, ada back end, terus ada database juga. Yang ada di Jakarta, terima kasih. Nah, misalnya dari ketiga-tiganya tersebut udah memahami, kemudian salah satunya yang dirasa mumpuni mencoba untuk belajar tentang bagaimana cara mendeploy sebuah website kepada suatu server atau belajar tentang Docker, sesuatu hal yang baru yang kemudian diimplementasikan ke dalam project yang goalnya tuh sama-sama untuk membuat sebuah website. Nah, otomatis di sini saya pernah mendengar kalau beban tim itu biasanya dalam sebuah hackathon itu harusnya sama rata gitu, biar enggak terjadi pro dan kontra dalam tim mungkin ya. Atau ibaratnya misalnya yang satu full stack developer, yang satunya cuma ngerjain, maksudnya cuma bantu support doa doang misalnya, yang satu lagi cuma belajar doang dan sedikit kopas ambil dari internet terus dimasukin ke dalam codingnya. Dan ya gitulah Mas, intinya walaupun dengan basic yang sama tapi bebannya berbeda sehingga menimbulkan sebuah ketidakefektifan dalam pekerjaan sebuah tim. Ada yang jadi iri gitu Mas. Sekian waktunya. Sama-sama. Ini curhatan suara hati yang biasa ngerjain sendiri itu ya. Jadi satu tim itu numpuk ya di satu atau dua orang gitu ya Mas Alif ya. Oke. Nah, benar gitu ya konteksnya? Iya, benar banget. Oke. Nah, kalau kita kita harus clear dulu ya konteksnya apa. Kalau konteksnya adalah tugas kuliah, ya mungkin bisa tergantung ya, yang penting ikhlas ya, kalau tugas kuliah atau tugas sekolah. Yang penting ikhlas, itu pasti yang tugasnya double itu pasti akan dapat hikmahnya ya, akan dapat benefit yang lebih besar. Terus yang nggak ngerjain itu pasti akan dapat kerugian. Ini kalau konteksnya lebih ke tugas
Tapi sebisa mungkin jangan kayak gitu. Tapi kalau konteksnya hackathon, menurutku ya harusnya hackathon itu arahnya, walaupun masih belajar pun, tapi harusnya arahnya ke profesional. Jadi hackathon itu kan ada tim, dan tim itu milih sendiri. Benar nggak sih? Kalau saya kontrol, Mas. Misalnya A, kerjanya A, B, ya B, gitu. Oke. Step pertama, tim itu yang milih siapa, Mas Alif? Apakah tiba-tiba datang atau milih meng-hire tim atau ngajak siapa gitu? Meng-hire sih, karena kebetulan sama temen udah sering ikut hackathon juga gitu. Oh, Jadi chemistry-nya mungkin udah terbangun. oh, chemistry ya kata kuncinya ya. Oke. Ketika memilih seseorang itu, ada nggak kriteria selain chemistry? Misalnya, misalnya Mas Alif itu sudah mendefine mau bikin produk website ya, dan Mas Alif itu bisa apa, dan butuhnya mencari siapa, untuk apa. Itu apakah sudah ke arah situ atau masih berbasis chemistry? Karena Alif sendiri sebenarnya sekarang cuma jadi support ya. Kalau leader Alif yang merekrut Alif itu dia lebih kayak chemistry dibandingkan si A harus proyek apa gitu. Oke, jadi case-nya adalah Mas Alif di sisi yang dipilih ya. Oke, ini cocok banget ini. Ini ranahku sebagai HR ya, yang bagian merekrut. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman. Milih teman itu harus milih. Iya ya. Bentar. Milih teman itu harus benar. Sorry, aku mencari yang benar ya kalimatnya. Milih teman itu harus yang benar. Ya, jadi kalau kita ngomongnya untuk sekedar pertemanan itu boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita konteksnya serius, maka pilihlah dengan cara yang serius. Oke? Memilih teman itu kalau di perusahaan namanya hiring, rekrutmen. Jadi rekrutmen, hiring itu hanyalah istilah untuk untuk mencari teman bekerja di dunia profesional. Oke, kalau di dunia perjodohan itu namanya ngelamar. Itu kan harus ada. Loh ini walaupun beda contoh tapi sama konteksnya. Itu kan ada kriterianya itu, ada parameternya. Nah, sebelum kita menentukan siapa, kita harus jangan terburu-buru menentukan siapa, tapi tentukan dulu kita mau kemana. Oke ya, kita mau kemana, kita mau ngapain. Jadi kita mau ngapain, terus apa yang kita butuhkan. Ini ya, jadi mungkin tadi ada yang ketinggalan, sedikit balik ke slide. Jadi step pertama adalah set goal dulu. Goalnya mau kemana? Goalnya mau kemana? Mau bikin apa? Terus pahami diri ini bisa apa sih? Kemampuan kita seperti apa? Penting untuk mengenali diri sendiri. Terus apa yang kurang dari kita? Kita harus tahu kekurangan kita. Baru kita harus cari partner yang bisa mengisi kekurangan kita. Oke ya. Jadi setelah set goal, breakdown. Nah, itu. Untuk mengisi kekurangan itu, kita harus cari orang yang kriterianya seperti apa. Nah, barulah kita cocokin sama teman kita yang chemistry-nya sama, yang cocok. Apakah masuk kriteria? Kalau ternyata nggak masuk, jangan dipaksain masuk. Kalau masuk ya sudah, maka teman yang chemistry-nya dapat, terus masuk kriteria itu bagus. Nggak usah khawatir soal chemistry ya, karena chemistry itu bisa terjalin seiring berjalannya waktu. Yakin deh, aku sudah mencobanya soalnya. Jadi seperti kata orang dulu, Trisno Jalan Songko Kulino, itu beneran ya. Jadi chemistry bisa berjalan seiring dengan berjalannya waktu ketika kalian bisa satu frekuensi ya. Justru kalau kalian chemistry-nya dapat ketika kuliah, itu kasusnya adalah tugas kuliah. Belum tentu di dunia profesional itu kasusnya sama. Dan ini beneran. Aku melihat sendiri di mata kepalaku sendiri ya. Salah satu rekan kerja yang itu dari kuliah tuh bareng guys, bareng ya. Tapi
ketika sudah bikin bisnis bareng, ternyata ada beberapa yang nggak cocok ya, spesifik di skill. Jadi ketika di 1, 2 tahun, 3 tahun pertama perusahaan berdiri, itu masih aman. Masih aman ya. Tapi ketika sudah mulai berkembang bisnisnya, nggak ada pilihan selain harus lebih serius ya, karena harus scale up. Nah, di situ mulai kelihatan kalau kalau temannya ini sudah nggak memenuhi kriteria lagi. Mau diganti sama yang masih daun muda, sungkan, sudah teman gini, tapi kalau Betul, Mas. dibiarin nggak berkembang. Nah, ini konteksnya perusahaan dan di hackathon juga sama. Kalau tapi balik lagi tujuan Mas Alif ya tadi ya. Hackathon cuma untuk nyoba-nyoba, it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk menang, yang serius, maka lakukan dengan serius. Itu Mas Alif. Oke, Mas, terima kasih. Cukup terjawab pertanyaan dari leader saya. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Oh, ada yang kelewatan Mas Alif. Sorry, nambah sedikit. Itu di sisi yang kita yang memilih ya. Aku lupa, Mas Alif di sisi yang dipilih. Nah, kalau di sisi yang dipilih, saranku adalah balik ke proses awal ya, proses 0. Kalau planning ini versi 1, versi 0-nya adalah onboarding. Jadi paling asik adalah ngumpul lagi satu tim, benar-benar nge-briefing kita mau ngapain, kemana, dan masing-masing anggota itu harus saling mengenali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu kalau di DOT, aku biasa pakai event minjem Scrum ya, namanya retrospektif. Itu kita pakai kertas, itu masing-masing harus nulisin kelebihan dan kekurangan. Jadi nanti setiap anggota harus saling mengenali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk apa? Untuk nanti bisa tahu di mana sisi kosongnya. Kalau emang ada yang kurang, ya mari kita belajar improve ya. Itu sih, kalau udah terlanjur ya, daripada dipecat kan ya. Kasihan. Itu Mas Alif tambahannya. Tak balikin ke Mas Sabda. Udah bisa lanjut yang selanjutnya aja Pak, materinya jenengan. Atau yang lain masih ada pertanyaan, silakan boleh tanya lagi. Ini tadi Mas Sidik mau nanya apa nih? Halo, Mas Sidik. Atau mungkin salah room, salah ketik. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Mungkin sambil nunggu pertanyaan, boleh resen ya habis ini ya. Aku rekap sedikit karena dia ada cukup banyak yang ketinggalan ya. Nggak usah khawatir hari ini, malam ini materinya nggak banyak. Kita banyak diskusinya ya. Jadi kalau balik di topik awal, ini kita rewind sedikit ya. Jadi ini task management spesifik untuk hackathon. Jadi yang paling pertama yang kita harus tekankan di task management atau di hal apapun adalah alasan ya, kenapa kita harus mengatur pekerjaan. Ini penting dipahami oleh seluruh anggota. Jangan sampai jadi suatu keterpaksaan. Itu beda nanti hasilnya. Jadi penting karena arahnya ke planning ya. Ketika kita nggak serius nge-planning, kita sama aja untuk nge-planning gagal ya. Walaupun hackathon atau lomba apapun atau event apapun itu adalah ajang belajar, tapi ingat itu semua memakan waktu dan waktu itu adalah uang ya. Jadi pastikan kita lakukan dengan serius itu. Dan kalau gagal, it's okay karena juga masih belajar. Tapi jangan sampai kita belajar dengan nggak serius. Itu sih karena kita sama dengan membuang uang. Itu. Terus step-nya aku simpelkan jadi 3 ya untuk task management. Yang pertama setup goal-nya. Kalau di hackathon itu penting banget pengalaman aku jadi juri maupun sebagai peserta lomba ya. Jadi aku dulu awal-awal sering ikut lomba hackathon itu sering gagal ya. Itu pakai idealis ya.
Jadi aku ajak itu tadi ya, aku sudah memilih teman yang tepat ya. Temanku jago banget ya. Aku jago di Android kala itu. Temanku jago banget di iOS, desain juga jago, back-end juga jago, wah, sikat lah dia. Ini jago banget. Nah, aku sama dia ini teknis ya, kita kurang jago dalam ngomong. Akhirnya kita butuh satu cewek yang pintar ngomong. Ketemulah cewek ada tingkat ya. Kita hire, bukan hire ya, kita ajak ya, nggak dibayar. Kita ajak dan kita terbentuklah tim. Secara susunan oke, dan secara ide bagus, kita sampai masuk 16 besar, tapi ternyata kita gagal. Wah, itu beberapa kali ya kita gagal lomba-lomba gitu. Dan pada akhirnya ketika aku sudah buyar ya, timnya buyar, aku coba ikut lomba sendirian, aku coba resapi lagi apa kesalahan, akhirnya menang walaupun juara kelima kalau nggak salah dari sekian puluh orang ya. Dan ternyata kata kuncinya adalah ada dua teman-teman di lomba hackathon atau lomba apapun. Dua ya. Yang pertama, ini sedikit bocoran bagi lomba ya. Tapi aku bukan juri di sini. Ini untuk rumus menang lomba di banyak lomba ya. Yang pertama adalah pahami betul temanya. Yang kedua adalah pahami betul siapa jurinya. Ini penting. Juri itu menentukan ya. Karena beda juri, beda selera. Yang namanya selera itu kita nggak bisa nebak ya. Jadi pahami betul. Nah, mungkin sedikit clue, ada beberapa jenis selera. Selera pertama ada yang penting fiturnya lengkap. Oke, berarti nggak peduli ini aplikasi sudah pernah ada atau belum pernah ada, yang penting lengkap. Oke, maka kejar lengkapnya fitur. Ada juga yang kategori seleranya yang penting problem solving. Wah. Nah, ini orang kalau kayak gini, jurinya itu dia nggak peduli fiturmu walaupun cuma satu fitur, banyak yang belum selesai, banyak bug-nya, desainnya jelek, tapi kalau problem solving kamu bisa berpotensi menang. Wah, maka ini pertimbangkan. Ada yang juri yang seleranya desainnya bagus, UI UX-nya bagus, maka ini perlu diperhatikan. Ada juga yang jurinya itu yang penting unik. Wah, maka harus cari ide yang belum pernah ada. Wah, ini fiturnya nggak lengkap nggak apa-apa, tapi yang penting unik. Wah, ini ada juga yang tipenya dia itu nggak unik nggak apa-apa, persis sama kayak dulu nggak apa-apa, tapi yang penting adalah bisa dijual. Wah, ini ada juga kategori ini. Maka pastikan kalau ide lombanya atau hackathonnya itu yang bisa dijual, yang siap dijual. Nah, atau ada juga yang lain. Terus gimana kalau jurinya lebih dari satu? Nah, gabungin deh itu ya, gabungin. Karena ketika aku pernah jadi juri sama. Jadi waktu itu aku mindsetku adalah bisnis. Apakah ini siap untuk dijual? Temanku yang satu adalah teknis, dia gimana secara teknologi apakah canggih? Ini penting. Ada juga yang satunya lagi soal UI UX. Digabungin deh tiga sudut pandang ini. Nah, yang juara satu yang memenuhi tiga aspek ini. Nah, ini ya. Jadi untuk memenuhi itu, kira-kira mau bikin ide atau aplikasi apa? Itu nomor satunya, tentukan itu. Nah, kalau sudah, baru yang kedua, breakdown. Breakdown fiturnya. Aplikasi kalau nggak dikerucutkan fiturnya, itu akan melebar fiturnya. Lihatlah Gojek. Sekarang dia mulai mengerucut ya fiturnya. Dulu ada GoGlam, ada apalagi dah, Gotik, ada banyak banget ya. Ini semenjak ada pandemi, ada pergantian CEO, mulai mengerucut lagi fiturnya. Mengerucut lagi. Nah, itu mengerucutnya fitur atau suatu opsi di aplikasi itu tergantung sama goal-nya memang. Kalau Gojek itu berubah fiturnya, maka ada pergeseran goal. Nah, ini sama. Jangan lengkap-lengkapan fitur, tapi pastikan fiturnya sesuai dengan goal. Jadi breakdown fiturnya sesuai goal. Kalau sudah di breakdown, yang terakhir adalah self assignment. Bisa mungkin mampu
siapa ngambil apa. Jadi bukan petunjuk tapi inisiatif ya, berdasarkan dengan pemahamannya dan kemampuan masing-masing. Karena banyak kasus yang ditunjuk tapi nggak sesuai kemampuan, salah-salahan akhirnya. Nggak mampu, tapi ditunjuk. Wah, jadi banyak kasus kayak gitu. Dan yang penting juga adalah real time monitoring. Jadi gimana sih biar tim itu bisa saling apa yang selesai, apa yang belum selesai, seperti itu. Dan tadi ada sedikit di Trello, karena ini tools standar dan gratis ya. Jadi tadi contohnya bikin card di sini, jangan sampai lebih nanti ada yang miss itu. Jadi dan harus update itu penting. Jadi geser, kalau di doing tadi dikerjakan, ya di check member apa itu sih. Jadi ini penting buat apa? Adalah untuk strategi. Jadi terutama bagi leader ya. Ketika leader itu udah melihat injury time, apalagi untuk demonstrasi ya, maka dengan adanya Trello ini jadi data ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di zaman yang semua berbasis data. Bikin keputusan harus ada datanya. Jadi dengan seperti ini akan leader itu tahu ya, mana yang selesai, mana yang belum, kira-kira gimana untuk bisa ngakalin atau menyiasati ya. Ya ini tujuan tetap tercapai dengan cara yang tercepat. Itu ya, ini contoh pakai Trello, task management dan toolsnya pakai Trello. Itu review sekilas tentang materi malam ini. Itu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Aku balikin ke Mas moderator. Siap, Pak. Dari teman-teman sendiri mungkin ada yang ditanyakan lagi atau gimana? Oh ya, benar. Ini aku share screen-nya kelihatan kan ya Trello-nya? Kelihatan, Pak. Oh ya, oke. Dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi atau gimana? Mungkin dari materinya ada yang kurang paham atau dari pribadinya sendiri ada yang muncul pertanyaan. Silakan ditanyakan aja, nggak apa-apa. Gimana nih dari teman-teman? Siapa ini? Ini Mas Febi. Silakan Mas Febi bertanya. Mohon maaf. Ini lagi nih. Silakan. Mumpung yang lain belum tanya nih. Dan yang lain tidak terganggu. Oke Mas, mau tanya lagi nih. Melanjutin yang tadi, saya alhamdulillah banyak informasi dari Mas Misbah. Jadi lebih paham lagi. Saya masih bingung lagi nih Mas, di bagian beberapa kali saya melakukan sesuatu gitu ya. Udah saya rancang, goalnya udah saya susun dengan baik. Saya pakai breakdown juga, ini lakukan ini segala macam. Bahan-bahannya udah saya siapkan. Itu udah berjalan Mas, seminggu jalan oke. Terus kayak berjalan sekitar 2 minggu ngedown. Kegiatan itu ngedown. Padahal itu kegiatan yang bagus. Kayak misalkan sedang mempraktekkan apa, terus jadi pindah lagi. Ngedown beberapa minggu lagi nggak dikerjakan, pindah lagi, kegiatan baru lagi. Nah itu tadi Mas yang saya bingungkan tadi. Kalau saya pikir itu seperti mental down ya Mas ya. Kayak saya merasa tidak mampu lagi, jadi cari haluan yang lain, makanya saya ngerasa bosenan mungkin ya Mas ya. Atau bagaimana Mas? Mohon ini ya. Mohon itu ya, sarannya.
Oke, mungkin boleh spesifik biar nggak itu ya, nggak bias. Itu apa tuh kasusnya tuh? Kasusnya saya kan bikin akun Instagram itu tentang programming, tentang pemrograman. Saya lakukan itu yang pertama tujuannya buat biarkan saya orangnya pelupaan. Tujuannya sebagai tempat buat saya buka lagi nantinya. Dan itu berjalan beberapa sekitar 3 minggu berjalan. 3 minggu berjalan terus membantu juga. Untuk pribadi saya membantu karena beberapa kali saya lupa, saya buka itu, oke, aman. Untuk ada ini yang saya pernah buat. Nah, beberapa kali saya struggle, ada kendala, itu sampai sekarang masih lewat, nggak diurus lagi. Sekitar sebulan lah udah nggak ngurus Instagram itu lagi. Kayak minatnya udah. Terus saya buka lagi. Saya kan beberapa kali ngerjain coding challenge, hacker rank, saya buat YouTube-nya biar saya keinget lagi, misalkan saya mau cari lagi. Saya lupa, saya buka YouTube saya sendiri. Nah, berjalan sekitar 9 video, udah. Setiap hari saya buat, saya jadwalkan. Caranya saya buat lebih banyak, jadi misalkan dalam sehari saya buat 2, jadi karena postingannya sehari 1, jadi kan bisa lebih rest waktu. Misalkan saya ada kendala, nggak bisa bikin, dia tetap jalan per hari. Rencana saya, goal saya pengen tiap hari saya posting, saya buat dokumentasi buat diri saya sendiri. Tapi sekarang terkendala juga, Mas. Ini baru 2 hari saya terkendala, jadi saya pengen cari apa nih masalahnya. Beberapa kali saya merasa pengen tobat lah. Istilahnya gitu. Mohon sarannya, Mas. Oh iya ya. Bikin konten ya berarti ya? Iya, lebih tepatnya dokumentasi lah untuk diri sendiri. Kayak GitHub juga saya sempat beberapa kali fokus, terus udah fokus. Kurang konsisten lah, bisa. Kalau saya bilangnya kurang konsisten, tapi nggak tahu itu namanya apa, belum tahu, Mas, katanya. Oh, oke. Iya ya. Nah, memang sih, Mas. Ini pendapat pribadi ya, yang jujur aku sendiri juga ada beberapa case yang mengalami hal yang sama ya, Jadi itu kenapa? Kalau memang kita mau mulai sesuatu itu sebaiknya memang jangan langsung banyak ya, jangan langsung berat. Jadi mulailah dengan yang sedikit dulu ya, sedikit. Jadi misal ya, kalau mau nyoba bikin kayak gitu, saran aja sih. Kemarin coba dicari tahu kenapa mulai nggak kepegangnya itu, apakah karena pekerjaan yang lain yang urgent atau karena malas. Itu sih. Kalau memang pekerjaan yang banyak, mungkin bisa dengan range waktu yang mulai dilonggarkan, bukan setiap hari tapi seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau belum bisa seminggu 1 kali. Itu sih. Jadi semua ada tahapnya ya. Jadi jangan langsung lari, tapi kayak bayi itu kan merangkak dulu, nanti berdiri, jalan pelan-pelan, baru nanti jalan cepat lari. Jadi sama, bikin konten juga sama ya. Jadi nggak cuma konten, tapi apapun itu pelan-pelan dulu, tapi mulai konsisten. Terus yang kedua adalah siapkan waktu khusus ya. Siapkan waktu khusus. Ini yang aku sukai di itu ya, kalau di agamaku ya, di Islam itu ada waktu khusus ya. Jadi ada waktu khusus yang harus itu, yang harus. Misalnya jam 4 ya, itu harus tenangkan diri, ibadah. Nanti waktu siang ada jam khusus, jadi ada waktu khusus. Yang kalau udah di jam itu nggak boleh ada disrupt ya, apapun itu nggak boleh ada disrupt, semua dilepas, fokus di satu waktu yang itu mungkin cuma 5 menit kalau nggak salah, tapi itu konsisten, dan itu ternyata bisa dilakukan. Itu aku terapkan di magang, kebetulan di GOT aku magang, itu ada agenda yang namanya
daily meeting ya. Daily meeting. Tadi ada Mas Haidar. Ada Mas Haidar. Kalau nggak salah ini juga alumni magang juga nih. Nah, benar gitu nggak Mas Haidar? Atau aku salah orang ya? Moga-moga nggak salah orang sih. Nah, itu ada agenda daily meeting. Satu hari satu kali doang. Dan nggak boleh lama-lama ya. Mungkin sekitar 15 menit. Tapi maksimal 1 jam kalau anaknya banyak banget. Itu rutin, tiap hari rutin. Itu lama-lama jadi konsisten. Lama-lama. Itu hal yang ringan dulu, terus buatlah satu waktu yang itu nggak bisa diganggu juga. Buat komitmen. Itu sih Mas. Dan yang balik yang lagi tadi adalah sebisa mungkin cari teman ya, jangan sendiri. Itu sih, moga-moga itu cukup menjawab ya. Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang lebih asik untuk bisa di-share tentang konsistensi. Dari yang lain, mungkin ada pengalaman tersendiri. Ntar saya buka. Mungkin dari Mas Feby, mungkin jangan-jangan sudah dilakuin semua hal yang tadi, atau Lumayan, ada kendala yang lain? lumayan sudah tapi masih itu Mas. Kadang kan terapkannya beberapa kali saya coba cari metode-metode buat kayak gitu, saya pelajarin, saya terapkan misalkan pagi-pagi berjalan emang berjalan oke beberapa hari, terus tapi ngedon. Tapi ada perkembangan nih Mas di YouTube ini, saya lihat lumayan ada perkembangan, lebih agak lama ngedonnya, ibaratnya jangka waktu ngedon itu lumayan ada perkembangan lebih lama. Tidak seperti biasa cepat ngedon, cepat ngedon. Nah itu Mas. Nambah dikit ya, jadi moga-moga ini beda konteks, tapi moga-moga ini. Jadi ini Satria Ridho ya, ini salah satu alumni sama ya. Akhirnya dia menemukan tapi works dump. Yang tak share tadi adalah caraku dan yang aku pelajari, yang aku coba lakukan juga. Belum tentu akan berdampak di Mas Feby. Itu sih. Ini mungkin tak share juga artikelnya ke chat sini ya. Di poin di artikel ini yang mau tak sampaikan bukan poin-poin yang dia share sebenarnya, tapi perjalanan dia untuk bisa menemukan cara dia tadi. Terus dia share. Seperti itu. Oh ya, mau tanya lagi Mas Feby, apakah hasil karya tadi itu di-share ke di blast ya ke teman-temannya atau tidak, atau disimpan sendiri? Sempat pernah ada rencana untuk nyimpan sendiri Mas, tapi saya coba share ke beberapa tempat, ada ke story WhatsApp, terus ke LinkedIn, saya coba share. Tapi motivasi itu belum menambah sih.
menambah motivasi, Mas. Nggak dapat feedback ya? Ada beberapa yang suka, teman-teman suka, ini bagus nih, ini share ya, oke boleh. Terus jadi dia, ini hal yang bagus, teruskan kata dia. Itu kan saya sendiri merasa, wow, ini bagus banget, berarti harus saya teruskan. Tapi bahkan ketika suatu saat ada kesibukan, terus ya itu tadi down, semangatnya hilang lagi. Nah, saya mau nanya lagi, Mas, maaf ini kalau banyak curhatnya. Mau nanya, ini kan ibaratnya saya ini punya beberapa kali project mangkrak. Sering banget, saya udah tak pelajarin, sering banget saya beberapa project mangkrak. Mungkin kalau saya ini ada beberapa recruiter, terus saya daftar, paling saya nggak jadi ini ya, Mas. Karena orangnya sering mangkrak project-projectnya. Nah, saya mau minta saran lagi, dari beberapa yang mangkrak tadi, apa yang bisa saya lakuin buat ngaktifin lagi, Mas? Saya pengen lagi beberapa project-project, sebenarnya nggak hanya itu tadi, beberapa kali saya buat project ini, project itu, tapi itu tadi di pertengahan jalan, ya nggak sampai pertengahan sih sebenarnya. Ya di awal jalan ditinggal. Mohon sarannya, Mas, biar saya bisa aktifin lagi, biar saya bisa menuju jalan bagus lagi. Terima kasih. Ya. Saranku sih jangan diaktifin, Mas. Kalau gitu. Belum selesai. Jangan diaktifin kalau enggak ada dampaknya. Itu sih. Jadi enggak semua project mangkrak itu jelek ya. Enggak semua project mangkrak itu jelek, tergantung sama projectnya. Jadi kalau emang project ini ternyata enggak ada impact yang berarti, mangkrak dibiarkan, harusnya nggak ada masalah sih, harusnya ya. Kita harus menimbang manfaat sama mudaratnya ya, sama dampak buruknya. Jadi kalau ketika project itu ini layak untuk dilanjutin, maka lanjutin. Itu sih. Dan kalau ingin lebih konsisten lagi, kalau untuk project itu saranku adalah jangan sendirian. Itu. Soalnya kemarin juga case yang lain ada sama anak magang yang dia bikin suatu bisnis apa namanya, clothing kalau nggak salah. Ada dua anak, yang satunya itu dia masih sustain ya, masih bertahan, satunya sudah berhenti. Ketika aku tanya, aku gali, ternyata yang satu dia yang masih berjalan itu adalah yang dia punya tim, karena ketika dia malas, timnya yang nyemangatin. Ketika timnya yang malas, dia yang semangat. Jadi gitu. Nah, yang satu dia sudah berhenti. Kenapa? Ya tadi, salah satunya sendirian. Itu kalau untuk project. Jadi pertimbangkan dulu apakah emang ini valuable ya untuk dilanjutin. Kalau emang nggak valuable dan pengen ngerjain project lagi, ya kenapa nggak bikin yang baru ya, yang emang itu ada benefitnya. Itu sih. Itu Mas Happy. Baik, terima kasih, Mas, sarannya. Sama-sama. Sebenarnya beberapa kali sudah ada tim, Mas. Project yang lain maksudnya. Project yang lain ada tim, pernah sempat bertim. Itu tadi. Yang benar kata Mas, benar banget. Kalau ada satu yang lagi down, kita bisa semangatin. Tapi kadang sebaliknya. Ada yang kurang bisa support untuk ngebangun semangat kita lagi. Kita bisa support. Kadang mungkin ini perasaan saya saja, tapi ya mungkin itu ya yang dirasakan, supportnya kurang untuk feedback dari teman-teman. Mungkin ada saran dari Mas untuk gimana sih cara bangun tim yang baik ini. Mungkin ada sedikit pembahasan tentang hack juga ya, Mas. Tim yang solid, tim yang bagus, itu kriterianya seperti apa sih, Mas? Terima kasih. Mohon maaf ini kalau banyak tanya. Disikat semua. Mungkin Mas Abda ini terakhir ya, habis ini ganti ke Mas Irfan boleh ya? Oh ya.
Kasih Ada ada Mas Irfan dah. ada Mas Irfan juga soalnya. Iya. Jadi tim yang solid ya. Aku memang sangat sering ya terdengar istilah tim yang solid. Tapi kalau aku lebih suka menyarankan kalau tim yang sehat ya. Jadi bikinlah tim yang sehat. Bahkan ini aku juga share screen. Ini muncul kan ya. Aku buka bukunya orang botak. Ini bukan Saitama ya. Ini bukan Saitama. Ini CEO-nya Microsoft ya. Siapa ya yang di dunia nggak tahu Microsoft ya? Moga-moga tahu semua. Ini penerusnya Bill Gates. Jadi sama Mas Febi. Bahkan di level Microsoft pun itu ternyata banyak kasus yang ini di bukunya ya. Dan aku tahu tanpa membacanya karena diceritain, di spoilerin sama pimpiranku ya. Jadi di Microsoft ternyata itu sudah mulai banyak kayak gitu. Timnya sudah nggak sehat. Aku cuma bisa bilang nggak sehat ya. Sudah yang nggak enak lah kalau diceritain. Termasuk ada politik dan semacamnya. Nah, akhirnya orang ini masuk, yang dirubah pertama itu bukan goal-nya, bukan profit dan semacamnya, tapi ke culture-nya. Itu kenapa bukunya ini hit refresh. Dan yang menarik adalah akhirnya mereka itu ada 1 minggu sekali, itu mereka ada ngumpul bareng, ngobrol bareng, tapi nggak bahas soal pekerjaan. Kalau tadi aku sharing sedikit di magang, itu ada di GOT, itu ada yang namanya live talk, itu yang kayak gini, sharing session, tapi yang non-teknis ya, yang curhat, yang bahas non-teknis lah pokoknya. Itu. Nah, di sana juga ada ya. Itu jadi di si Satya Nadella itu bikin event yang mereka bahas non-teknis. Untuk refresh ya, hit refresh. Jadi memang otak itu ya ada kejenuhan. Jadi ketika orang bosan, semangat naik turun, itu sebenarnya normal. Jadi kejenuhan, emosi, itu semua itu normal. Itu adalah anugerah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali dan menyikapinya. Jadi ketika kita mengenali batasan kita akan lebih bijak ya untuk bisa tahu ya kapan untuk jeda, kapan untuk merefresh. Itu kenapa kalau di perusahaan, di company itu ada strateginya. Jadi biasanya dipikir sama project manager atau HR ya. Jadi projectnya sampai kapan ada yang namanya selebrasi ya. Ada selebrasi. Selebrasi itu untuk refreshing, untuk motivasi biar naik lagi. Itu penting. Jadi nggak yang project selesai langsung project lagi, selesai project lagi, enggak gitu. Normal kita itu ada batasan kejenuhan gitu sih. Jadi coba dimainkan, dan itu ngarah ke salah satu teknik yang namanya, mungkin pernah dengar ya, Pomodoro. Ini sama ini mungkin lebih teknis banget sampai hitungan jam ya, hitungan menit berapa. Tapi yang mau tak sampaikan adalah inti dari Pomodoro ini adalah jeda. Jadi kita dipaksa untuk jeda. Kenapa? Karena kalau kita waktunya jeda tidak berhenti, paksain lanjut, itu akan berpengaruh ke daya tahan. Mungkin kita akan bertahan di waktu awal. Lama-lama kita akan berhenti, dan berhentinya dalam waktu yang lama. Itu sih. Itu ya, ini nyambung ke ketahanan fisik, fokus, konsisten, dan semacamnya. Itu Mas Febi. Itu ya. Wah, bagus tuh. Itu. Dan lebih bagus lagi kalau benar-benar memahami esensinya ya. Jadi Pomodoro emang tools ya, sama kayak Trello tadi. Yang paling penting adalah paham esensinya dan bisa nerapin dengan baik. Itu. Thank you. Punya Mas Irfan ya sekarang ya. Ya, mungkin ini jadi pertanyaan penutup gitu aja. Wah, sudah malam ya. Iya, nggak kerasa ya. Mas mau bertanya. Kebalik, mau bertanya Mas. Saya biasanya buat planning simpannya di kepala saja untuk berbagai tas. Alhamdulillah masih bisa berjalan, walau enggak 100% karena terlupa dan sebagainya. Saya mengalami kesulitan begini.
saat ingin di breakdown atau dituliskan, seringkali saya ngeblank. Wah. Saya merasa saat ditulisan itu jadi kurang pas sesuai dengan goal-nya. Nah, oke. Halo Mas Irfan. Halo. Halo, Mas Irfan. Lagi kendala sama mikrofonnya dia. Oke. Jadi nggak bisa. Itu nggak apa. Mau tanya Mas, jadi itu ngeblanknya berarti ada jeda ya. Jadi ketika ingat goal-nya, breakdown-nya seperti apa, terus untuk benar-benar nulisin itu ada jeda waktu ya. Benar gitu nggak? Balas by chat aja ya. Ada jeda waktu. Dari yang sudah punya goal di pikiran, membreakdown, terus waktu nulis dan ngeblanknya tadi. Ya, hilang. Tapi waktu nulis tadi, apakah waktu jarak waktunya ya, waktu di pikiran tadi sudah di breakdown, ke kegiatan menulis itu waktunya singkat atau ada jarak waktu yang lumayan, entah itu mungkin 1 jam atau berapa gitu, ada nggak? Nah, itu. Oke ya, jadi aku nggak bawa nih. Oke ya, jadi gini teman-teman, pernah dengar nggak yang namanya wireframe high fidelity sama low fidelity? High low fidelity wireframe. Nah, jadi desain aplikasi yang jelek, ini bahasa jeleknya ya. Low fidelity adalah mendesain yang jelek. ya gini. Jadi ada high fidelity sama low fidelity. Nah, kenapa sih ada high fidelity sama low fidelity? Kapan kita pakai high fidelity, kapan kita pakai low fidelity? Nah, aku mengarah ke situ langsung ya. Jadi bukan yang, oh, low fidelity jelek, berarti nggak usah langsung high fidelity, bagus. Nggak gitu. Jadi sama-sama bagusnya sesuai dengan kondisi waktunya. Jadi pertanyaannya adalah kapan kita pakai low fidelity, kapan kita pakai high fidelity. Nah, ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Angkat tangan ya, raise hand ya. Kalau ada yang bisa jawab. Kapan kita pakai high fidelity, kapan kita pakai low fidelity? Ada yang bisa jawab? Raise hand. Raise hand. Ada yang mau raise hand? Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa. Ini biasa ya nih, tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Oh, baru dengar. Oke, nggak apa-apa. Untung ini nggak live ya. Maksudnya kadang kalau di live di ruang kelas gitu, nulis-nulis sendiri, ya, menghapus sendiri, bahkan bawa spidolnya sendiri, bawa penghapusnya sendiri. Aduh, sudah biasa tuh. Ya, nggak apa-apa. Nah, low fidelity ini emang jelek ya secara tampilan, tapi goals-nya beda. Oke. Low fidelity itu memang jelek, tapi tujuannya adalah untuk concepting. Aku ulang ya, tujuan low fidelity adalah untuk concepting, untuk mengkonsep. Itu kenapa tampilannya, ini kalau diperhatikan, isinya cuma gini doang. Jadi konsepnya dari tampilan ini adalah di sini ada gambar kecil, terus ada gambar besar, ini ada teks, terus ini ada indikator, ini ada tombol besar, utama, ini ada tombol kecil. Sudah. Dan posisinya rata tengah semua. Selesai. Apa isinya, bagaimana warnanya, itu urusan nanti. Yang penting konsepnya, apa aja komponennya, dan di mana posisinya. Itu ya. Nah, kalau sudah ada warnanya, isinya lebih cantik, dilihat mata itu enak gitu ya. Ini kan cepat dilihat ya. Nah, itu masuknya ke high fidelity dan itu butuh waktu.
Nah, terus kapan kita harus pakai low fidelity? Kenapa nggak harus langsung high fidelity? Nah, karena high fidelity itu bagus, dan untuk bagus kita butuh effort ya, butuh usaha untuk bisa bikin bagus. Maka ingat ya, ketika daya ingat orang itu sesuai sama fokusnya ya, dan daya ketahanan. Jadi orang itu nggak bisa mengingat semuanya itu langsung selamanya. Misalnya aku ngomong apa aja malam ini, langsung teman-teman sekarang paham ya, paham. Terus sekarang paham. Nanti malam 1 jam lagi, aku yakin ada beberapa yang sudah hilang. Yakin deh. Buktikan omonganku ya. Nanti 1 jam lagi pasti ada beberapa informasi yang sudah mulai berkurang. Ingat sih, tapi ada ini tadi apa ya? Mulai abu-abu, mulai abu-abu. Nah, besok lagi tambah ada yang nggak abu-abu lagi, hilang malahan. Nah, itu kenapa penting untuk segera mewujudkannya secara data ya. Jadi konsep itu kalau langsung dibagusin itu akan kelamaan. Kita malah fokusnya di warna desain, konsepnya malah hilang. Lupa, tadi apa ya? Lupa. Jadi itu kenapa di fase awal, karena kita ngejar waktu, biar apa? Biar nggak lupa. Ngejar momen ya, ngejar momen. Itu maka kita concepting dulu, craft, apa istilahnya, sketching. Sama kan, orang lukis kan nggak langsung bagus kan, harus sketching dulu pakai pensil 2B yang diorot, terus ada label SNI-nya, kalau mau ujian ya. Jadi sketching dulu. Desain juga sama, low fidelity. Dan orang yang manajer atau programmer atau siapapun juga sama. Itu kenapa kalau aku di kantor ya, itu aku salah satu orang yang paling hobi habisin kertas HVS paling banyak. Buat apa? Buat sketching. Serius, bukan sketching gambar ya, aku bukan desainer, tapi untuk nulis. Nah itu, sama itu. Nah betul Mas Fateh, aku sama Mas Fateh. Jadi meeting, enggak cuma meeting ya, rapat, atau mungkin aku lagi belajar sesuatu, atau mungkin baca buku ya, bahkan baca buku itu aku sudah kebiasaan ya, aku nggak bisa kalau baca buku atau apapun itu nggak ada kertasnya. Itu kalau sekarang sudah mulai tak geser ke Sublime ya, kalau pakai laptop Sublime. Jadi ngetik, jadi langsung ngetik, kacau emang, tapi penting tulis dulu, tata kemudian. Jadi kalau dulu sketching dulu. Jadi kalau konsep biasanya mind map dulu atau mungkin apa poin-poinnya dulu. Tulis saja dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kalau sudah waktunya ditaruh di dokumen yang lebih benar, itu baru di filter, dirapikan lagi. Itu sih mirip sama Mas Fateh. Gitu kurang lebih Mas Irfan. Kalau oh ya, tambah sedikit. Ini kalau kata guruku dulu ya. Catat ilmu ya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Itu serius ya. Ilmu itu bisa kabur. Ikat dengan menulis. Itu Mas Irfan. Oke. Sudah ya, berarti karena tadi pertanyaan penutup, ini langsung tutup atau mungkin atau dibikin kesimpulan dulu? Waduh, kalau kesimpulan baik banget nih dari jenengan. Alhamdulillah, banyak sekali materinya. Alhamdulillah cukup sekian ya di malam ini. Dari Mas Taufin sangat bermanfaat insya Allah. Banyak mahfudzat keren nih dari Mas Taufin malam ini. Makasih banyak Mas. Dan buat teman-teman besok masih ada webinar lagi nih ntar saya liatin. Besok ada dari ngobrol santai tentang AI atau ML sama Mas Tia Budi. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Saya Sabda Johara dari perwakilan panitia Hackathon Santri 2021. Oh ya, buat yang lain barangkali ada yang minat buat daftar lomba ini, silahkan daftar di
linknya ada di bio Instagram kami. Dan untuk Mas Taufin, terima kasih banyak nih, banyak manfaatnya malam ini. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, semangat. Izin pamit dulu. Nih, silakan. Halo, Mas Suku. Yes, mari. Siapa? Piye lo? Loh, piye?